Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi, Bapak Mega Angkasa IRMM. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 41 4B37. Kali ini kami akan mempresentasikan resume makalah komunikasi organisasi. Kelompok ini terdiri dari saya selaku ketua kelompok Muhammad Sabili, kemudian rekan saya Radini Leonita, kemudian April Purwati. Komunikasi organisasi. Secara harfiah, komunikasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu komunis berarti sama. Communication yang berarti membuat sama dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses upaya membangun pengertian antara yang satu dengan yang lainnya agar terjadi kesamaan pemahaman mengenai suatu hal. Organisasi adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Hasibuan, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Komunikasi organisasi merupakan suatu interaksi yang terjadi antar anggota dalam sebuah organisasi, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang tergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Motivasi dalam komunikasi organisasi. Motivasi merupakan hal terpenting karena motivasi mendukung perilaku manusia supaya mau untuk mencapai sesuatu hal yang optimal. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk mencapai sesuatu tujuan yang bergerak dari dalam hati seseorang. Berikut struktur. Yang pertama itu, yang paling atas ada elemen utama motivasi. Kemudian ada intensitas, ukuran. Intensitas terkait dengan seberapa giat seseorang berusaha, tetapi intensitas tinggi tidak menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan. Kemudian arah. Arah adalah upaya yang dikaitkan dengan hasil yang dicapai agar menguntungkan. Kemudian ketekunan. Ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. Kemudian ada teori efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai bila suatu perusahaan atau organisasi dapat menghasilkan keluaran output maksimal bagi seperangkat sumber daya tertentu. Efisiensi teknis. Kemudian ada teori efisiensi X. Inefisiensi merupakan peluang yang belum dimanfaatkan yang disebabkan kurangnya motivasi dan perilaku yang tidak diarahkan terhadap pengurangan biaya. Faktor pendorong motivasi. Yang pertama ada kebutuhan. Ada 3 teori yang membahas tentang bagaimana kebutuhan berfungsi memotivasi manusia, yaitu teori hierarki, teori IRG, dan teori kesehatan motivator. Kemudian kedua ada teori harapan, ekspektasi teori. Menurut Fromm memiliki 3 asumsi pokok, yaitu satu, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil, outcome expectation. Kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang-orang tertentu. Ini disebut nilai valensi. Kemudian ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Hal ini disebut harapan usaha, effort expectation. Kemudian ada persepsi. Penelitian dan pengalaman hidup dalam organisasi menunjukkan bahwa vitalitas kerja didasarkan atas 4 asumsi utama, yaitu harapan, yakni seberapa jauh harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Lalu peluang, yakni apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Kemudian pemenuhan, yakni apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Dan yang terakhir, kinerja adalah bagaimana persepsi pegawai mengenai mereka dalam organisasi. Aliran informasi dalam komunikasi organisasi. Ada 4. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Kemudian kedua, komunikasi ke atas. Adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan di antara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Dan yang keempat, komunikasi lintas saluran. Dalam banyak organisasi, muncul keinginan pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahan mereka.
Kemudian presentasi selanjutnya akan dipresentasikan rekan saya yaitu April Purwati. Dipersilakan. Kekuasaan pemberdayaan organisasi dan kepemimpinan. Pandangan Mutakhir memperlakukan konsep kekuasaan sebagai suatu konsep multidimensi atau Gaventa 1980 menyatakan bahwa dimensi kekuasaan yang pertama meliputi kendali atas sumber tawar-menawar atau yang dimiliki A. Dimensi kedua berkenaan dengan hambatan yang dibangun A dibagi keikutsertaan B. Hambatan ini dapat ditandai oleh keputusan-keputusan yang tidak dibuat oleh masalah-masalah yang dikesampingkan dari pembahasan atau perundingan. Dimensi ketiga, dan yang lebih halus menyoroti bagaimana A mempengaruhi dan membentuk pemikiran B melalui produksi mitos, pengendalian informasi, dan ideologi. Selanjutnya, dinamika komunikasi organisasi terbagi di beberapa komunikasi. Komunikasi sebagai suatu mekanisme kekuasaan, komunikasi sebagai kekuasaan, komunikasi dan proses pemberian kekuasaan, serta komunikasi dan pelaksanaan kekuasaan. Komunikasi sebagai suatu mekanisme kekuasaan, komunikasi adalah mekanisme pelaksanaan, pengaruh, atau kekuasaan. Dalam konteks organisasi, komunikasi digunakan untuk menentukan norma-norma, tujuan, dan perilaku organisasi. Komunikasi sebagai kekuasaan. Komunikasi adalah kekuasaan karena kemampuannya untuk menentukan hasil-hasil pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Dan komunikasi dan proses pemberian kekuasaan. Konsep pemberian kekuasaan atau pemberdayaan atau empowerment menurut Konser dan Kanunggo tahun 1988 ditinjau dari aspek relasional yang menekankan pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Ada usaha untuk melonggarkan hierarki dan menekankan pemecahan masalah bersama. Dan komunikasi pelaksanaan kekuasaan. Komunikasi dalam suatu organisasi harus mencerminkan penggunaan kekuasaan yang bijaksana. Golding tahun 1989 berpendapat bahwa mempertahankan kekuasaan mungkin bergantung pada pengetahuan kapan untuk menggunakan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut, dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya. Makna dan tujuan kepemimpinan: 1. Membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. 2. Membantu orang-orang lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dan 3. Pemimpin bertindak dengan cara-cara yang memperlancar produktivitas, moral tinggi, respons yang energik, kecakapan kerja yang berkualitas, komitmen efisiensi, sedikit kelemahan, kepuasan, kehadiran, dan kesinambungan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan, diantaranya gaya kepemimpinan non-kontinum. Memiliki 2 bidang pengaruh, yaitu bidang pengaruh pimpinan dan kebebasan bawahan. Gaya managerial growth, pemimpin berhubungan dengan 2 hal, yakni produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain. Gaya 4 sistem manajemen. Gaya kepemimpinan yang cocok dan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya. Gaya 3 dimensi. Keberhasilan pemimpin adalah jika berorientasi pada bawahan dan mendasarkan pada komunikasi. Gaya terbaik tunggal. Orientasi dan keahlian orang yang mempengaruhi menghasilkan perbedaan. Bila akan membantu orang lain untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan, menggunakan kepemimpinan maka akan paling efektif bila menggunakan gaya yang mempunyai peluang tertinggi untuk ditanggapi secara positif. Gaya terbaik bersyarat. Gaya pemimpin yang menggunakan komunikasi perilaku komunikatif yang berbeda ketika menanggapi keadaan sekelilingnya. Dalam keadaan tersebut, pemimpin berusaha membantu yang lainnya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, gangguan dalam komunikasi organisasi dan manajemen konflik. Ketepatan komunikasi merupakan kemampuan seseorang
untuk menciptakan suatu pesan yang tepat. Sedangkan distorsi komunikasi merupakan kekurangan tepatan atau perbedaan arti antara pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan penerima pesan. Faktor yang mempengaruhi distorsi, yaitu ada dua, faktor personal dan faktor organisasi. Dari faktor personal, Lewis tahun 1987 mengatakan bahwa persepsi adalah pengamatan, pemilihan, pengorganisasian stimulus yang sedang diamati dan membuat interpretasi mengenai pengamatan itu. Orang mengamati sesuatu secara seleksi, ketepatan dan ketelitian dari informasi dibatasi oleh persepsi pilihan yang dibuat. Orang melihat sesuatu konsisten dengan apa yang mereka capai. Bahasa yang kurang tepat dalam komunikasi, arti suatu pesan terjadi pada level isi dan hubungan. Distorsi diperkuat oleh tidak adanya konsistensi bahasa verbal dan non-verbal. Pesan yang meragukan sering mengarahkan pada gangguan, kecenderungan memori ke arah penajam, dan penyamaratan detail. Motivasi mungkin membangkitkan distorsi pesan. Sedangkan faktor organisasi itu kedudukan atau posisi dalam organisasi, hierarki dalam organisasi, keterbatasan berkomunikasi, hubungan yang tidak personal, sistem aturan dan kebijaksanaan, spesialisasi tugas, ketidakpedulian pemimpin, prestis, dan jaringan komunikasi. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Randi. Terima kasih. Usaha untuk mengurangi distorsi. Yang pertama, pemilihan media yang tepat. Yang kedua, pemilihan diksi yang tepat. Yang ketiga, memahami stock of knowledge komunikan. Yang keempat, penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Yang kelima, menciptakan suasana yang nyaman saat komunikasi. Yang keenam, menunjukkan citra yang selaras dengan pesan komunikasi. Yang ketujuh, memperbaiki intonasi komunikasi apabila melakukan komunikasi langsung. Yang kedelapan, memperbaiki kejelasan pengucapan pesan apabila komunikasi langsung. Yang kesembilan, mencari lingkungan komunikasi yang mendukung. Yang kesepuluh, memperjelas suara komunikasi langsung. Yang ke-11, mengurangi interupsi. Yang ke-12, penggunaan bahasa yang sama. Dan yang terakhir adalah bentuk pesan jelas atau mudah dimengerti. Konflik. Secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu con, yang artinya bersama, dan flager, yang artinya beraturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Macam-macam konflik ada dua. Yang pertama, konflik antar pribadi. Luthan tahun 2006 mengungkapkan definisi yang tidak jauh berbeda bahwa konflik interpersonal merupakan konflik yang muncul di antara dua individu. Konflik organisasi. Menurut Stoner dan Wankel tahun 1998, konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja, atau dari kenyataan bahwa mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda. Konflik antar pribadi. Penyebab terjadinya konflik antar pribadi, yang pertama, seseorang ingin menghalangi, menghambat, atau berseberangan dengan orang lain. Yang kedua, paling sedikit dua orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang tidak bisa disatukan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak bisa bertoleransi dari sesuatu yang bermakna ganda. Yang keempat, seseorang yang mengabaikan kenikmatan dari indahnya banyak bayang-bayang kelabu. Yang kelima, seseorang yang dengan cepatnya suka menarik suatu konklusi. Strategi pemecahan konflik antar pribadi. Yang pertama, membuka diri. Yang kedua, menerima umpan balik. Yang ketiga, menaruh percaya pada orang lain. Dan yang keempat, tidak menutup diri mengenai informasi dirinya. Konflik organisasi. Penyebab terjadinya konflik organisasi, yang pertama, suatu situasi yang tidak menunjukkan keseimbangan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, terdapatnya sarana-sarana yang tidak seimbang, atau timbulnya proses alokasi sumber-sumber yang tidak seimbang. Yang ketiga, terdapatnya suatu persoalan status yang tidak selaras. Yang keempat, timbulnya persepsi yang berbeda. Strategi menangani konflik organisasi, yang pertama, hindari konflik. Yang kedua, hindari kambing hitam dalam konflik organisasi. Dan yang ketiga, bentuk otoritas yang legalistik seperti penyelesaian lewat saluran formal. Kesimpulan dari makalah ini,
Komunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi sangat diperlukan. Suatu organisasi terbentuk karena memiliki tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan interaksi antar semua anggota dalam organisasi atau kelompok tersebut. Komunikasi dalam organisasi harus disampaikan dengan tepat agar mudah dipahami oleh penerima pesan. Motivasi merupakan hal penting karena motivasi mendukung perilaku manusia supaya mau untuk mencapai sesuatu hal yang optimal. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan yang tergerak dari dalam hati seseorang. Elemen utama dalam motivasi adalah intensitas, ukuran, arah, ketekunan. Faktor yang mendorong motivasi yaitu kebutuhan, pengharapan, dan persepsi. Aliran informasi dalam komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Dalam sebuah organisasi, tentunya ada seorang pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya. Dalam berkomunikasi, tidak semua bisa berjalan dengan baik, tetapi akan ada gangguan atau distorsi dalam sebuah komunikasi yang disebabkan oleh faktor personal atau faktor organisasi. Distorsi juga dapat menyebabkan terjadinya baik konflik antar pribadi maupun konflik organisasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.